Selamat pagi Sobat Lentera TV, apa kabar? Pagi hari ini saya sudah siap untuk mengobrol dengan seseorang yang sangat inspiratif kembali. Dia adalah seorang perempuan yang mandiri ya, dan sangat inspiratif karena di usianya yang masih muda pada saat itu sampai dengan sekarang itu sudah punya banyak sekali bisnis. Dia seorang pengacara, lalu juga bisnis properti, sempat rugi miliaran sampai akhirnya bisa bangkit kembali. Ingin tahu lengkapnya ceritanya seperti apa? Ikuti saya Elsia di Lentera Inspirasi Lentera TV. Pagi Sobat Lentera TV, kali ini saya sudah siap untuk mengobrol dengan yang tadi sudah saya kasih tahu klubnya, perempuan wanita karir, sukses sebagai penasihat hukum dan juga pebisnis properti dengan banyak lika-liku kehidupan bisnisnya yang bisa menjadi inspirasi untuk semuanya. Nah, kali ini saya akan langsung menyapa Ibu Nyoman Puspadewi yang akan disapa Mbak Dewi yang sudah siap akan ngobrol bersama saya di sebelah saya. Mbak Dewi, apa kabar? Baik. Waduh, pagi-pagi udah stunning ya. As always. As Harus always. ya. Baik. Mbak Dewi hari ini sehat? Astagfirullah, saya sehat sekali hari Sehat ini. ya, dan siap untuk berbagi pengalaman hidup, pengalaman bisnis yang akan di-share dan juga bisa menjadi pengalaman orang untuk bisa sukses Mbak Dewi. Wow. Oh, yes. Saya ready. Ready ya. Ini saya sangat penasaran sekali sama kehidupan atau juga perjalanan dari semasa kecil dulu. Kita ngobrol semasa kecil dulu boleh ya? Oke. Oh, mau dibuka semua nih? Boleh. Jadi Mbak Dewi ini sebetulnya orang mana? Bali asli atau campuran Western? Waduh. Boleh ceritakan dulu. Sebenarnya saya orang Bali. Baik. Aslinya dari Kuta. Asli Kuta ya? Wow. Mungkin nggak mirip Kuta mungkin ya. Nanti biar nggak dibilang ngaku-ngaku dari Kuta. Nah, orang aslinya dari Asli Kuta. Kuta, baik. Ibu bapak Mhm. semua dari Kuta. So, jadi asli Kuta saya dan lahir di Kuta juga. Lahir di Kuta, besar di Kuta juga. Ya. Wow, oke. Dan untuk perjalanan dari semasa kecil gitu ya, umur berapa sih baru kepikiran, aduh ini gue tuh harus gede, harus menjadi seorang bisnis girl, bisnis woman gitu ya. Itu biasanya kalau seorang pebisnis dari mulai kecil itu udah mulai kepikiran, saya mau jualan slime gitu. Ada yang kecil-kecil tuh udah mau jualan apa aja gitu. Wow, inget kejadiannya. Saya masih SD ya. Iya. Masih SD kelas 1. Kelas 1. 6 tahun. 6 tahun ya, Iya, istri 6 6 tahun tahun. atau 7 tahun Betul. ya. Nah, saat itu saya udah punya kamar sendiri nih. Oke. Di kamar saya itu ada terpampang satu poster Iya. dengan tentang artis gitu. Iya. Pada saat itu memang gitu ya. Tiap malam aku foto gitu karena next time when I get growing, saya mau seperti dia nih gitu. Dengan kostumnya saya masih ingat. Yes. Saya nggak tahu bahwa itu wanita karir karena masih kecil. Iya, kan. iya. Saya mau seperti itu, penampilan yang elegan, Yes. with high heel, Wow. seperti itu. Dari Yang situ saya dapat inspirasi. Yang diimpikan sudah itu pada Udah, saat dari- saya itu cuma memimpikan poster-poster ya, mungkin penyanyi anak-anak ya, ingin famous dengan lagu. Itu sudah bisa memimpikan Sudah. sebagai wanita karir. Saya tidak tahu bahwa itu wanita karir, tapi Iya. saya yang ada di imajinasi Dandanan saya. itu yang dandanan di- itu. ya. Nanti saya akan menjadi seperti wanita yang seperti itu. Wow. Si stunning, si elegan Yes, caranya yes, jalan. yes, That's yes. what in my mind. Iya. Dan deja vu nggak sih pada saat kesampaian? Ah, Wow my god, ya. itu adalah my dream gitu ya. Pernah seperti itu saat saya melihat diri saya sekarang. Saya mesti bilang, oh dulu nih, saya masih ingat itu setiap malam melihat foto itu. Nah, ini namanya the law of attraction. Yes. Yang saya attract Yes. saat saya masih berusia 7 Semesta tahun saat itu, dan mengabulkan. alam semesta mengabulkannya. Dan saat this ini is fotonya me. dipajang di kamar si putri tercinta. Jadi inspirasi lagi ya. Ya. Waduh, ini boleh cerita pengalaman bisnis pertama kali sebelum mungkin Mbak Dewi ini melangkah ke bisnis yang lebih serius dari properti dan sebagainya ya. Mungkin awalnya itu ada permulaan pecetus sampai akhirnya kayaknya nyaman nih di bisnis nih. Itu pada saat apa nih? Mungkin sempat jualan makanan atau apa Mas, gitu. itu mengingatkan saya juga waktu kecil, kelas 6 SD. Kelas Kelas 6 6 SD. SD, Oke. itu saya
ibu jualan tipat catok tuh. Wow, di mana? Di Punya rumah? orang kecil, di Oke. rumah. Saat itu rumah masih luas, ininya kayak ladang gitu ya, masih luas banget. Iya, Kuta waktu itu masih luas ya. Dan ini Hotel kalau rumah. daerah ini masih sawah, persawahan kan? Iya. Apalagi Kuta yang saat Iya, itu betul. masih banyak pohon kelapanya. Masih Nah, asri di ya. situ kita ibu buka warung. Ibu warung buka kecil-kecilan. warung pada saat itu, iya. Buka warung jual tipat cantok es gula. Iya, Saya itu bisa enak bikin banget. tipat cantok dari Wow. situ. Sampai sekolah Iya, iya. itu saya bikin tipat cantok di rumah, dijualin. Dijualin di rumah, Jadi saya ya. belajar di situ. Oke. Nah, setelah itu di kelas 6 SD jualan belum SMP dah, nggak tahu, lupa. Saya Belanja. sempat jualan kartu nama, pokoknya jualan deh. Otak saya itu jualan. SD sudah mulai bikin gue jualan apa? Jualan apa? Gue menghasilkan duit dari mana gitu. Saya nggak mikir kalau minta itu nggak tahu ya, dari dulu kayaknya minta sama orang tua tuh, no, I need to earn something seperti Wow. itu. Tapi dikasih tetap dapat uang saku ya. Wah, dapat sendiri. Tapi tidak ada yang minta khusus untuk ya, Mah, saya minta untuk beli baju. Nggak ada ya, Iya. nggak ada kata-kata Iya. itu dari Pernah saya minta, Mhm. cuman jawabannya itu ya you know lah orang tua Yes, dulu ya. iya. Jadi saya Belum berpikir, ada, jadi saya berpikir no, saya bisa nih. Mhm. Hanya bikin gitu gampang. Yes. Otak saya tuh begitu. Saya bisa mendapatkan sesuatu. Terus jualan. Kayaknya itu umur berapa ya? SD juga masih kelas 6 itu ya. Wow. Karena jualan itu saya nggak fokus, saya cuma bantuin orang tua Iya, aja gitu iya. kan. Kalau ada yang beli saya bantuin. Mhm. Nah, saya jualan kartu nama juga saat itu. Saat itu ada kartu nama yang gambar-gambarnya menarik banget tuh, saya Iya. jualin gitu kan. Banyak yang order. Wow. Saya bawa ke Denpasar, dicetak di situ. Dulu harganya cuma 1.500 kartu itu. Iya. And I earn zaman itu ya, Yes. zaman saya itu sih saya bisa mendapatkan sampai 100.000 saat itu. 100.000 kelas 6 SD. Kelas 6 SD sudah menghasilkan, itu luar biasa. Saat saya masih Mau minta, mama aku mau jajan. Saya bisa menghasilkan duit sendiri. Oke, luar biasa. Itu SD, ke SMP, ke SMA, bagaimana beranjak apa nih? Beranjak dari Dan SMP. dijual. Karena kalau minta itu nggak enak ya. Iya. Kalau minta itu sesuatu sama orang tua tuh kadang nggak dapat itu kecewanya Kecewa. gitu ya. Tapi itu motivasi loh. Motivasi, Iya. sangat memotivasi saya bisa gitu loh. Jadi beli es krim yang dulu teng-teng yang kotak itu, es krim kotak itu pingin banget kan. Iya, Juga iya. masih kecil. Teman-teman pada makan es krim, saya juga mau Oh, gitu ya. es pojong itu pingin dong. Aduh, nggak ada duit kan. Nah, akhirnya SMP itu saya berpikir kebetulan bapak kerja di pantai. Yes. Dia sebagai satgas pantai dulu bapak di situ, Oke, orang tua ya. iya. Nah, dia kebetulan dapat kartu nih, izin untuk Iya. buka usaha di situ sebagai penjual minuman. Oh, baik. Ya, dia jual minuman. Sebelumnya saya nggak terpikir untuk jualan di situ. Bapak bayar orang Iya. untuk jualan, tapi income-nya pulang itu cuma 15.000 gitu-gitu pada saat kan. itu. Tapi sudah lumayan pada saat itu ya. Tahun Nggak berapa lumayan, sih? masih Oh, enggak ya? sedikit. Oh, sedikit itu itu. tahun berapa ya? Aku SMP. SMP. Mau tamat ke SMP. Oh, baik. Aku rapotan, liburan kan. Iya. Saat liburan itu aku bilang sama bapak, Pak, daripada bayar orang nggak jelas duitnya berapa, Betul. aku deh jualan. Wow. Aku yang jualan. Bapak bayar saya gitu, Ya. saya jualan. Nggak usah bayar. Oh, waktu kita itu. lihat, nanti tak kasih gitu. Aku nggak mikir untuk save buat aku ya. Penting aku udah bisa beli es krim, aku udah bisa beli apa aja Iya, gitu iya. dengan duitku sendiri. Gitu. Akhirnya saya bilang sama bapak, Pak saya yang jualan ya. Oh iya deh, akhirnya diberhentikanlah yang jualan dulu kan. Iya. Aku di pantai liburan sekolah masih. Wah. Jualan di pantai, and I earn setiap hari itu rata-rata aku bisa bawa uang 150 sampai 200.000 aku bawa pulang. Bayar sekolah SPP dari situ, beli baju dari situ. biasa. Aku udah bisa beli baju bermerek loh saat itu, Iya, bangga iya, banget. iya. Gitu. Dulu surfing brand masih up banget ya. Not only serving brand, there's a woman's brand. Women's brand. BSD, whatever. Oke. Aku udah bisa beli baju itu. Senang banget. Duit sendiri. Buat tahun baru gitu. Padahal gue jual minuman. Keren. Dari situ. Beranjak ke SMA sudah lebih serius. Sudah lebih serius. Karena mungkin di pantai aku juga punya ini ya, weathernya di pantai panas. Yes. Hitam banget. Surfing juga nggak? Pernah belajar surfing, Oh, boogie board, belajar oke. di situ. Fun sih hidup di pantai ya. Iya, seneng Pantai ya. gitu, rambut merah gitu.
Beach life. seneng sih, seneng ya, menikmati banget. Jadi saya juga belajar bahasa Inggris dari situ. Karena Awalnya nggak langsung bisa. ya, langsung soalnya bertemu dengan wisatawan. Betul. Iya. Awalnya saya nggak bisa. Untuk jualan aku nggak mikir bahwa yang aku jualin itu bule-bule gitu loh. Cuman nggak ada rasa takut, Iya. nggak ada rasa, gila bisa nggak sih? Untuk nyebutin harga Coca-Cola nih Iya. 1 botol, ditanya harganya berapa, aku mikir pasti dia nanya harganya berapa. Iya. 5.000 aku nulis masih di bawah, di 5.000 harganya. Yes, Sampai akhirnya ketemu sama orang, saya dikasih dictionary, Iya. kamus tuh Heeh. untuk belajar. Mulai belajar ngitung 1, 2, 3 sampai 10. Padahal SMP kelas 1 aku paling nggak disukai banget sama guru bahasa Inggrisku. Sampai akhirnya lo paling jago kayaknya nih. Ya lumayan lah gitu. Dari situ belajar, akhirnya bisa jualan SMP. Sampai itu SMP kelas 3. Kelas 3 jualan lumayan lah panjang di situ. Iya. Hujan panas, kena badai di situ. Akhirnya SMA kelas 1 bukan, kelas 2. Sampai kelas 2 SMP saya kerja di jualan di pantai. Wow. Akhirnya saya punya ipar, punya usaha travel. Pada saat itu, iya. Lalu dia ngajakin saya untuk di sini. Oke. Udah mulai bisa bahasa Inggris, dia juga confident, Yes. kan. Akhirnya itu travel, kita jualan tiketing, flight ticket saat itu juga boot tiket. Nah kerja di situ sampai kelas 1 SMA. Udah bayar Udah semuanya. Kasih orang tua juga. Udah seneng lah ya, tiap bulan cover. Gimana membagi waktu dengan sekolah pada saat itu? Pasti bisa. Oh siangnya ya? Pada Ah. saat siangnya bekerja, paginya ke siang Oh sekolah. no, dari pagi saya Iya. sekolah dulu, pulangnya jam 1. Kalau SMP itu jam 1 Iya. pulangnya. Nah kalau SMA itu pulangnya jam 3. Oke. Jadi agak sore ya. Kalau udah nggak ada guru kabur. Kaburnya kalau saya ke bioskop, kalau Mbak bekerja. Mainnya kabur. Nggak tahu, enak banget itu kalau udah ke pantai gitu ya. Sama teman, kadang temen ngajakin kemana, ikut nggak sih Wi, dia bilang gitu. Nggak bisa kerja, mereka fun, tapi kadang mereka culik-culik saya juga gitu. Iya, harus tetap ya me Harus. time. Pada saat itu berjalan di travel, umur berapa dan sudah kuliah atau mungkin SMA pada saat terjun akhirnya bisnis properti gitu Itu mulai. panjang. Dari SMA itu panjang, masih banyak banget ya. Banyak banget masih banyak bisnis. pekerjaan. Masih banyak bisnis. Saya mencoba banyak pekerjaan ya, dari Contohnya apa kerja di restoran. Oke, baik. Itu paling menyenangkan kerja di restoran. Saya sebagai seorang waitress dulu, namanya Latinas Restoran. Saya kerja setelah pulang dari sekolah nih. Sekolah pulang jam 3, nggak Iya. pulang. Langsung nggak mandi. Oke. Mungkin zaman itu nggak mikirin Iya, nggak mikirin. bener make up gitu, enggak ya. Iya, Yang penting kerja gitu, semangat gitu. Iya, betul. Langsung kerja sampai saya pulang kerja itu jam 11 kita tutup, jam 12 udah selesai nyampe pulang ke rumah. Kadang di kelas ngantuk. Karena Pernah seperti dipanggil itu ya. sama kepala sekolah, kamu kenapa gitu. Akhirnya saya bilang, saya kerja Pak. Oke. Saya tetap masih bikin PR, masih bisa. Iya, luar Cuman biasa. kadang masih ngantuk aja. Betul, pasti. Karena kan rutinitasnya kan pagi ke malam seperti itu, rotasinya sama. Everyday ya, everyday seperti itu. Setelah kerja di restoran itu Bom Bali 1. Iya, yang berarti 2012. 2002. 2002. Oktober 2002. Iya. Malam itu saya kerja. Wow. Malam itu saya kerja. Itu mencekam banget di situ. Aku Iya. masih ingat tamu itu minta billing, saya Oke. ke kasir, boom, black out, mati lampu. Itu bule nggak tahu udah bayar atau belum atau pada kabur karena suaranya keras banget. Dan untungnya nggak kena ya, bukan. Bar jatuh, karena kan goncangannya Iya, keras iya, banget. iya, Bar iya. jatuh, kita shock. Saya juga nggak tahu, orang sudah mulai pada karena black out kan, mati lampu. Saya juga mau kemana, ini ada apa gitu kan. Sampai orang udah pada lari-lari, Iya, iya. udah lihat berdarah-berdarah. Aduh, saya pikir aku kabur. Iya. Aku tinggalin restoran. Iya, itu hal pertama yang Urusan harus. Iya. security nanti. Betul. Saya coba ambil motor, terus karena arus lalu lintas Wow, sudah nggak kacau benar, pasti, chaos ya. banget dan saat itu pulang di rumah baru tahu itu bom. Awalnya mungkin mikir gempa bumi atau apa gitu ya. Ada yang bilang itu pesawat jatuh karena udah kan terang banget di Iya. situ, itu pesawat jatuh katanya. Udah sampai pulang.
Di situ aku kehilangan pekerjaan. Tahu dong iya, pariwisata kayak betul. gimana. Itu mengembalikan lumayan lama loh, ya. Nah, itu kehilangan pekerjaan. And I need to survive, right? Yes. Anita. And you know what I'm doing? Iya. Aku jualan canang, say. Wah, bisa bikin canang juga. Salah. Luar biasa. Kalau kata orang Balinya, batu cager ya. Jadi Oh, jualan oke. canang. Bantuin ibu sampai ratusan itu Iya, orderannya. iya. Untung masih ada ini Betul, ya. karena kan Peluang. tiap hari orang Bali harus ibadah. Pasti Iya. sangat butuh canang itu sangat dibutuhkan. Tapi di tiap hari. zaman itu masih ada peluang gitu loh. Mm-mm. Saat pariwisata collapse seperti Iya. itu, kita masih ada punya peluang. Masih bisa ke salon. Masih bisa Masih kesal. bisa ke salon tiap minggu. Luar biasa. Nah itu di SMA, habis jualan canang, aku ditawarin kerja di mana tuh ya, sama kakakku jadi asisten pribadinya dia. Oh, oke. Kakakku udah almarhum saat ini. Nah, karena daripada jualan canang, aku Iya. dikasih ya sekitar 150 atau 200 ribu lah saat itu. Kamu jemput aku, antar jemput pokoknya, bawa motor gitu dia. Itu masih bisa survive dari situ. Baik. Sampai akhirnya setelah bom Bali starting to Iya. recover ya, saya ditawarin kerja di suatu travel juga. Oke. Itu surf travel Mhm. yang nganterin tamu dari Lemongan, Lombok sama sebawa mereka surfing gitu. 7 hari Oke. trip. 7 hari trip. Nah, pada saat itu perjalanannya singkat cerita ke terjun ke bisnis properti itu pada saat momen apa? Nah jadi dari apa namanya, masih panjang ya. Masih Kalau panjang. properti itu masih panjang banget itu Wow. pencapaiannya ke situ. Habis dari travel, saya sempat kerja di spa juga. Spa juga. Hmm. Ini kayaknya semua lini. Semua. Sudah pernah dicoba oleh Mbak Dewi, luar biasa ya. Di spa Jadi jadi kalau reception. ditanya bisa apa, semua bisa gitu ya. Iya. Mungkin Wanita seperti luar itu ya. biasa. Apa sih Oke. nggak bisa dilakukan? Habis dari spa, nah dari situ saya mulai berbisnis nih, usaha sendiri. Iya. Akhirnya- Ngapain kerja sama orang terus gitu ya? benar. Heeh, oke. Karena aku berpikir dengan gaji zaman itu masih 1,5 juta lah ya gajinya ya. Lumayan lah ya, Iya. aku sudah bisa beli motor saat itu. Aku berpikir untuk open up a bisnis. Akhirnya aku buka surf shop di Oh, Jalan oke. Oboroi. Itu belum ada surf shop sama sekali. Pada saat Di itu situ, ya. Jalan Laksmana Oboroi itu masih padi gitu, rice field gitu di situ. Cuman ada Mykonos restoran satu itu aku ingat. Oke. Tokonya pasti depannya Mykonos. Nah, open up a business surfing karena aku Yes. kan juga udah involved di surfing industry nih dulu nganter tamu ke Lemongan Lombok Sembawa itu, jadi jualan surfboard sama aksesoris. Tapi di situ aku belajar it's not working. Kita nggak banyak omset Yes. ya saat itu. Akhirnya singkat cerita karena kakakku juga saat itu kerja di surfing industri, Iya. dia kasih ide nih kakak saya yang udah almarhum. Coba deh kamu ini datang ke Oakley kek, Iya. Billabong kek, Silver kek, kerjasama sama mereka. Kerjasama ngapain kek? Bawa kan mereka konsinyasi, Benar. consignment. Iya, betul. Bawa proposal aja ke situ. Dari situ aku bikin proposal, nggak tahu jenis tampang makhluk apa sih proposal itu. Tamat SMA. Iya. Apa sih proposal itu? Aku coba, cari-cari. Oh, proposal tuh begini, ngajakin kerjasama ya. Aku Iya. buat proposal seadanya saat itu. Aku ke Billabong, Quicksilver, Ripkel, Semua brand semua ya. brand. Oke. Balin, apalagi tahu kan semua Iya. brand-brand itu kan. Aku bawa ke situ, yang diterima itu cuma Quicksilver sama Ripkel saat itu. Oke. Di approve akhirnya. Kerjasama. Akhirnya saya kerjasama. Di situ saya hanya menyiapkan tokonya dan sistem juga karyawan itu saya menyediakan semua. Mereka hanya mensuplai Suplai barangnya, barangnya ya. saja. Toko putih ini tuh di Permak Abis tuh kayak surf shop beneran. Aku mikir, mas this is my surf shop. And saya sudah punya karyawan di situ. Oh my God. Di umur yang masih muda ya. Saat itu umur saya masih 21. Oke. 20 ya, 20-21 Iya, itu. beranjak, iya. Nggak tahu caranya saya menginterview karyawan sini. Semua deh HR, jadi HR. Akunting. Jadi karyawan di gudang, kadang stok pick barang itu di situ. Dia berjalan 1 tahun, tapi kedua tahun. Nah di situ deh mulainya, karena saya sudah mulai berbisnis, income banyak duit tuh. Iya. So I'm starting to untuk mengembangkan bikin apa, beli properti akhirnya. Dari iya, situ diputar datangnya. ke situ. Diputar ke situ. Properti di tanah di Jimbaran. Pikirnya sih masih belum ada
untuk berbisnis properti, nggak ada, belum ada di situ. Hanya beli aja Hanya karena beli ada aja. uang lebih ya. Buat tinggal di situ, Betul. lihat ocean view, kayaknya tenang banget nih hidup gitu. Betul. Udah gitu, and as something happens, saya building dulu nih, bangun rumah di Jimbaran, Yes. dan sesuatu happening, bisa ada konflik dengan partner saat itu dan membuat bisnis kita tuh collapse. Ya, so actually dari situ hutang banyak ya. Nah, di situ munculnya di umur itu 21 sampai 22 itu saya sendiri ditinggalin hutang karena dia sudah pergi gitu aja, meninggalkan semuanya. Oke. Dan Bisnis pada saat semua itu adalah partner bisnis Business or partners, ya. partner life. Business partners. Oke. It's a business Just partner. She business just partner. left me with Okay. so many problems in the company gitu loh. Oke. Kalau company saya kan cuma shop-shop itu karena saya mengembangkan ada bisnis lagi. di Yang situ. bisnis lain yang Bisnis seperti lain. itu, oke. Yang ditinggalkan, yang saya mau nggak mau, saya coba untuk survive di situ, tapi nggak berhasil. Oke. Karena memang saya nggak expert di situ. Kalau jualan baju masih mending ya, kalau Iya, jualan betul. gitu ya. Ini karena produksi Yes. soalnya nggak ngerti. Staff di situ banyak yang memproduksi. Yang saya nggak ngerti itu cara produksinya bagaimana. Yang saya tak tahu itu cuma mendatangkan barang karena kita import kan. Iya. Gitu. So saya coba survive 9 bulan di situ. Finally bukannya tambah income, itu benar-benar luar biasa sekali Itu dari di masa staff ya. dari staff yang mengambil take advantage of me Iya. gitu loh. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk tutup saja itu. Saya nggak bisa ngambilnya. Iya. Dan saya fokus ke sini nih, ke shop-shop ini. Tapi ternyata udah terlambat juga. Oke. Karena saya sempat tinggal 9 bulan Yes. fokus ke situ, di sini juga udah kencang ternyata Iya. karyawan barang banyak pulang dan yang Oke. lain-lain. So, muncul utang di situ, muncul utang di sini, like what's going on? Pada saat itu kayak merasa wah, Nggak ada support. Pengen, I iya. have no support that times, and running sendiri, nggak pada punya saat itu punya mentor. pasangan, pacar belum, Belum. masih muda ya Masih soalnya muda ya. banget. Orang tua pada saat itu hubungannya enak. Iya, karena aku mungkin terlalu banyak kerja ya, jadi nggak close banget dengan orang Oke. tua. Jadi aku nggak pernah cerita apa yang saya apa yang dihadapi. Karena saya nggak tinggal di rumah juga. Jadi pada saat Iya. sudah di rumah itu umur. Saya udah pindah rumah mungkin masih kontrak ya. Itu di umur 19. Oke. Saya sudah Sudah pindah dari memutuskan rumah. untuk mandiri ya. Saya sudah decided to like, okay mom, Iya, iya, I have my own life gitu. Iya. Dan ya dari situ udah hidup sendiri. Dan solusi apa pada saat itu pola banyak utang di mana-mana? That was stressful for Iya, sure ya. pasti. Itu benar-benar stressful, nggak ada orang tua. Saya juga cerita, mereka tahu keadaan saya, cuman apa yang mereka bisa lakukan paling cuman ya good luck deh, semangat gitu. Nggak punya mentor, mau nanya kemana Iya, gitu. mau sharing kemana. Pada saat itu? Saya nggak sharing sama siapa-siapa. Saya nggak kenal dengan banyak orang karena memang saya orangnya agak sedikit ini ya. I Introvert. don't telling my personal problem to anyone else. Iya. Jadi nggak tahu juga, saya juga nggak pernah nanya gitu sama orang siapa ini, mencari pun nggak ingin. Cuman yang saya tahu aku bisa menyelesaikannya. Iya. Pokoknya aku bisa gitu aja. Tapi aku berusaha, I'm not working, I'm feeling like sempat sampai benar-benar putus asa. Iya. Kayaknya dunia ini udah against me gitu ya, nggak sejalan dengan ini. Aku sampai pernah berpikir untuk bunuh diri. Wah. Di umur Kalau ada 21 si ya. orang-orang ya nanti yang berpikir untuk bunuh diri itu bukan jawaban, it is not the answer. Karena melihat Mbak Dewi yang sekarang bisa survive, ya berarti itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban. Itu bukan jawaban yang harus dilakukan. Itu baru startnya, start bahwa kamu bisa kok survive. Isis ada yang mungkin yang punya masalah lebih besar gitu. Yes. So ya, aku survive di situ, semangat lagi nih. Apa yang bisa aku lakukan? Betul. Dengan hutang segitu banyaknya. Iya. Aku udah dikejarin. Dikejar dengan tenggang waktu atau memang Bulanan. mereka masih yang slow, oke Mbak Dewi silakan cari solusi sendiri dan mereka akan sabar gitu. Mereka nggak nyariin saya solusi atau memberikan saya waktu. Mereka hanya memberikan saya waktu, atau saya harus proses ini ke hukum. Pilihannya Pilihannya itu aku berpikir like, wow, saya punya tenggang waktu berapa? Kamu mau minta waktu berapa? Saya juga nggak tahu berapa waktu yang saya butuhkan untuk pay this off gitu kan.
Saya nggak bisa jawab itu. Saya di meetingin, kamu mau jadi gimana? Saya minta kamu tanda tanganin surat di situ buat pernyataan bahwa you have to pay this in a certain time, gitu kan? Kapan, berapa, atau mau dicicil terserah, atau saya harus laporkan ini ke Polda, gitu. Takut dong. Tiap hari telepon berang-berang, masih sampai sekarang trauma itu. Saya pada telepon langsung yang setiap kali telepon langsung ya. Noleh, begitu langsung ya. Mungkin that's what we call it, stress ya, semuanya. Masalah pasti merasakan hal yang sama. Sampai itu aku berusaha, nggak tahu, otakku masih berpikir apa yang harus saya lakukan, nggak tahu, mikir aja. Saya nggak mikir bahwa saya punya aset saat itu. Saya punya aset karena kan stresnya itu ya. Iya, betul. Orang stres pasti yang nggak bisa mikir. Betul. Berpikir loh, no matter what dia, walaupun kamu harus berpikir tenang, nggak bisa. Ya. Itu momen dimana benar-benar itu kamu benar-benar di tekannya, momen terendah, titik terendah kita. Titik terendah, betul. Saya nggak nyerah. Akhirnya saya berpikir untuk jual. Sewa dulu. Saya sewain itu karena sudah setengah jadi, tinggal isiin furniture aja. Saya sewain villa itu, rumah yang saya bangun. Sewain sama orang. Akhirnya saya ketemu dengan ini, karena banyak yang datang kan, ada penyewa yang interest. Aku ambil rumahmu dengan harga segini, nanti aku yang setup semuanya. Kamu nggak usah beli apa-apa, ada yang gitu. Saya agree gitu kan, saya agree. Terus dia nawarin saya kerja nih. Dia nawarin saya pekerjaan, kerja di salah satu hotel, 5-star hotel di Jimbaran. Gajinya lumayan juga. Apa pada saat itu? Kenapa? Sebagai apa? Saya manajernya. Tahu Rock Bar? Oh, saya manajer pertama Rock Bar. Yang sekarang udah booming. Iya. Udah pernah tahu. Iya. Mungkin saya salah satu histori ya di situ. Wow. Baik. Jadi di situ sebagai manajernya di situ. Opening tim saya masih sedikit saat itu, saya dikasih kerja, cuman nggak lama. And you know, karena mungkin saya punya nggak suka diatur. Iya. Suka bisnis sendiri. Free, I'm free. Jadi nggak perlu bikin laporan ini, dikejar ini gitu. So my freedom. Akhirnya saya keluar dari situ, rumah saya dari sewa. Saat itu nggak jadi disewa, utang banyak nih. Masih dikejar ini, stres banget. Sampai saya di titik dimana saya sudah lelah, bunuh diri tuh kayaknya sudah bukan opsi lagi, gitu ya. Bener-bener pasrah banget, sampai saya nggak berpikir untuk bangun dari tempat tidur pun. Akhirnya saya berpikir, Tuhan, saya menyerah. Ini saya sudah tidak ada power lagi. Saya ingat masih itu jam 9 pagi. Saya bangun dari tempat tidur, saya berpikir, saya tidak mau bunuh diri. Tapi kalau kamu ingin mengambil saya, ambil saya. Tapi jangan sekarang. Kasih saya kesempatan untuk bisa memberikan sesuatu. Saya bilang begitu. Telepon saya berdering. Pagi itu telepon saya berdering. Saya pikir, tanggilin lagi. Utang lagi nih, gitu kan. Sampai jam 10 telepon saya nggak berhenti berdering. Mikir lagi, ya sudahlah Tuhan, saya angkat. Akhirnya saya menyerah, saya angkat. Ada salah satu agent properti. Sebelumnya itu saya udah usaha ya, gimana caranya menjual properti ini. Saya datengin banyak banget kantor-kantor properti. Saya bilang, saya punya rumah nih, saya mau jual, saya butuh duit. Semua, nggak tahu sampai Sanur, Bali-Bali ini saya datengin, saya teleponin. Dia tanya, di mana propertinya? Saya bilang Jimbaran, karena setiap hari saya ke situ nunjukin satu orang. Akhirnya saya bikinin event kayak open house gitu kan. Saya isiin makanan di situ, saya undang semuanya ke situ. Jadi saya nggak karik di situ. Saya tunjukin sama mereka, ini loh rumah yang mau tak jual. Saya tunjukin semuanya. Oke. Hari itu, pagi itu saya nggak kerja, saya nggak ke Rock Bar lagi. Saya udah pasrah deh, kalau dipecat-pecat aja gitu. Tapi akhirnya saya resign baik-baik kok. Akhirnya saya angkat telepon, salah satu agent properti nelfon saya. Rumahnya sudah laku? Dia bilang gitu. Belum. Dengan tenangnya, karena dia udah pasrah dong, mau ngapain lagi gitu. Kamu mau lihat-lihat aja dah sana gitu. Udah, rumah dibuka, kunci di sini gitu. Udah, akhirnya saya ada penawaran nih. Ada yang nawar di 1,5 M. Oke. Saat itu kalau dilihat
nilai properti itu lebih jauh 2 kali itu ya. Oke, pada Sudah saat worth itu. it waktu itu. Aha. Tapi karena Butuh uang, Butuh uang. ya, benar-benar dengan sulit, cepat, iya. betul. Ditawar 1,2 dan deposit sudah dinotaris $10.000. Oke. Aku nggak mikir lagi. Oke. Terus dia nanya nih, kamu serius ya bilang gitu. Kosongan atau dengan furniture? Ambil semua, aku cuma bawa bajuku aja dari sini. Serius dia bilang. Iya serius. Udah sekarang ke notaris dia bilang gitu. Duit udah ada di sini gitu. Oke. Dengan masih nggak excited gitu ya, aku masih lemas ya sudah lah whatever 1,5 dengan 1, aku mikir nih sambil mandi ya lunas utang lunas lah gitu ya. Aku mandi siap-siap terus aku berangkat ke notaris Egy. Iya. Di situ udah ada cek di situ ditunjukin ASBC ini loh ceknya kamu mau cairin. Saya bilang ini surat-surat masih ada di bank. Iya. Jadi dengan $10.000 nggak bakalan keluar. Iya. I need full payment, kalau mau dibayar silakan dibayar, ini bank-bank yang saya kirim duit. Saya bilang gitu. Akhirnya besoknya itu duit udah masuk. Oke. Semua itu sekitar 1 M-an ya. Wow. 850 juta lah saat itu sudah masuk. Aku ngedraw duit, bawa duit segitu banyaknya. Bank aku keluarin sertifikat. Begitu keluarin sertifikat, aku bawa ke notaris. Tanda tangan AJB. Jual beli. Selesai. Nggak lama kemudian Ada lebihnya nggak pada saat itu? ada lebihnya. Itu juga saat itu kan dibayarin dolar. Iya. Dolar tinggi terus nggak tahu lama-lama turun, aku dibayar dolar. Iya, betul. Agak rugi juga sih, tapi but anyway, I'm survive. Aku udah bayar the big Udah bundle-nya itu. Iya. Udah Keajaiban di situ ya udah sudah bisa tenang. itu udah miracle loh. Betul. Dimana aku merasa sudah I have no energy, saya sudah Iya. nggak ada power lagi, I have no hopes gitu kan. Jadi kita di mana udah pasrah itu biasanya ada secerca harapan ya. Bener ada seketik cahaya di Iya, situ. betul. Itu magical, itu Iya. udah miracle banget. Waktu itu hari itu juga loh pagi itu Iya, iya, miracle banget. Akhirnya saya keluarkan sertifikat, dibayar total semua, so I have all the money. Jadi saya teleponin itu, saya udah diteleponin terus kan, itu udah mau dilaporin Polda, udah. Saya telepon kerjasama dengan supplier, saya bayarin semua, saya lunasin semua itu, semua saya lunasin. Ada lebih bahkan, ada lebih. Akhirnya saya beli rumah. Nah dari situlah muncul, kayaknya kalau saya beli rumah, karena kan dulu rumah itu sempat saya sewain kan, Iya betul. dapat income toh, Yes. dari tiap bulan dapat income gitu. Berpikir ke situ ya. Dari ke situ saya beli rumah kecil, Yes. saya kontrak satu rumah kecil di sebelahnya, Mhm. saya beli yang satu. Jadi saya bisa liatin itu siapa yang di situ, bagaimana rumah saya. Dapat tamu sewa di situ 5 juta tiap bulan. Wow, Aku santai ada dong. zaman itu. Oke. Utang sudah nggak ada, Iya. udah lunas semua. Udah lega lah. Ya, sampai sempat bantu orang tua di rumah, perbaiki rumah juga. Iya, tuh perbaiki rumah juga. Lagi aku santai dong, nggak ada Yes, utang, Betul. ada sertifikat, Betul. sertifikat rumah. Betul. Santai dengan 5 juta tiap bulan, dengan masih ada sisa. Udah santai hidupnya. Akhirnya aku berpikir, orang masih nelpon, Mbak ada rumah disewakan nggak sih? Ada yang dijual nggak sih? Nah dari situ muncul bisnisnya. Dari situ kayak wah ini Ah, yang harus gue lakuin. benar dari situ muncul. Kebetulan rumahku itu udah tersewa. Hmm. Sebelahnya ada yang Yang kosong, mana? Jimbaran. Karena kan Jimbaran. aku udah mulai tinggal di Oke, Jimbaran baik. saat Yes. itu. Mulai datang nih, Hmm. rumahku udah laku. Aku taruh di mana? Depan rumah sama sebelah tuh ada yang kosong. Ini dari rumah ya? itu kan perumahan tuh. Yes. Ada yang kosong. Aku teleponin orangnya. Pak itu disewakan nggak sih? Iya mau sewa gini. Aku teleponin ininya. Disewain. Aku copot lah. aku copot itu. Oke. Biar jadi kan nggak kelihatan Iya, nomor iya, teleponnya. Aku pintar dari situ ya. Aku sewain dapat. Dan itulah yang saya lakukan. Terus saya mencari rumah-rumah, datang ke semua perumahan, terus kenal dengan orang, dikasih Biasa. kamu properti ya, aku nitip dong, ada tanah, ada rumah dijual, ada villa. Nah, Sampai dari akhirnya situ. jadi agen agen properti jatuhnya. Itu di usia berapa ya? Itu masih umur berapa ya? 10 tahun, sekarang udah 11 tahun yang lalu. Itu tahun berapa? 11 tahun yang lalu 2019 ya? Yes, 2019. Ya bukan, saya propertinya 2010 pokoknya udah. 2010. 10 2009 2010 itu
anggap saya sudah mulai aktif banget di 2010-2011. 2010 pada saat itu berarti umur masih 25 ada. Ya ada. Ya sekitar 25. Aku masih 25 ingat ya. itu tahun 27 pada belakang. Udah Ya, umur 25. segitu. Dan teman-teman Biasa. banyak, kontak saya sudah mulai banyak kan. Yes. Udah dikenal gitu. Mulai pasang-pasang ini, pasang-pasang banner. Akhirnya saya dengan sewa aja itu Pasif income ya, tiap bulan ada toh jualan, Yes. jualan booming saat itu. Properti booming tahu, Iya. booming banget. Berapapun harga properti dibeli sama orang. Yes, betul. Saya jual beberapa villa, nggak puas di situ saya. Oke. Nggak puas, akhirnya saya create sesuatu sendiri. Oke, apakah itu? Saya beli rumah, Yes. rumah-rumah yang sudah hancur, yang kan dijual murah tuh, anggap bukan Iya. beli tanah tapi di daerah real perumahan. Orang kan biasa yang sudah cari rumah yang yang fasilitas sudah ada, Betul. gitu kan. Akhirnya saya renovasi, beli satu rumah seperti itu. Renovasi dijual lagi. Saat itu masih murah rumah saya, beli rumah di Puri Gading saat itu masih harganya 200 juta kan Pada saat itu ya. Wah, aduh. tanahnya udah 1 area lebih. Wah. Nah, di situ saya renovasi. Saya juga saya suka desain. Kalau untuk interior desain rumah kayak gimana tuh desain sendiri. Akhirnya saya jual 500 kan udah lumayan tuh. Yes. Renovasi cuma 150 sampai 200 aja. At least income 100 juta udah di tangan gitu. Iya. Seperti itu yang saya lakukan. Sampai akhirnya teman-teman pada dia beli tanah gede, bikin perumahan. Bikin perumahan, saya ikut juga jadi kepancing kan. Saya bisa nih jadi developer. Jiwa ini Sok-sokan. ya, bener-bener jiwa kompetitif ya. Aku bisa nih, dia Oke. bisa coupling, aku bisa bikin rumah. Kalian bikin berapa? Aku mau bikin. Gitu. Akhirnya bikin. Nggak dengan spekulasi yang tinggi, akhirnya tanah saat itu udah mulai tinggi kok. Tanah saya nggak bisa beli jimbaran lagi. Oke, udah mulai melipir berarti. Udah mulai saat itu. Akhirnya pindah ke Tabanan. Oke. Disitulah kita bikin rumah. Rumahan. Iya, perumahan. Oke. Ekspektasinya dalam 6 bulan itu atau 9 bulan udah return, udah ROI-nya dari Yes. return of investment-nya udah ada. Tapi ternyata sinking properti, aku masih minjem di bank, masih berani minjem di bank. Waktu itu. Spekulasi Iya, tinggi iya. banget gitu. Pebisnis emang harus berani ya. Harus berani, bener, harus berani. Harus berani. Tetap optimis ya, Iya. jangan pesimis karena that's just amount of money. Mhm. Gitu loh. You can, Yes. kamu pasti bisa. Aku pikirnya gitu bisa kok, cuman segitu doang gitu loh. Kemarin aja aku lebih banyak daripada itu kemarin. Nah dari situ muncul propertinya, sinkingnya properti, and I'll just collapse, totally collapse lagi di situ. Tahun 2005. 2005. 2005. Menyisakan hutang pada saat itu Yes. atau Masih menyisakan. menyisakan hutang? Tapi nggak banyak sebanyak yang dulu itu, sisanya sekitar ya 500 nggak sampai dari 500. Nggak sampai 500 pada saat itu berarti cepat ya untuk membalikannya dengan Ya, karena kita dengan udah bisa aset-aset. jual, Yes. cuma ada beberapa tidak bisa jual. Aha. Itu yang membuat kita stuck. Oh, oke. Dan saat itu memutuskan ya udah berhenti aja lah di properti, mau yang lain lagi atau gimana? Sempat berarti Sempat. capek Capek ya. banget ya. Udah aku nggak mau mikirin lagi yang namanya return on berapa costing dan Karena karena dari membangun penghasilannya Mbak Dewi maaf, berapa ya kira-kira pada saat masih aktif loh? properti Properti masih aktif, income yang didapat per bulannya kisaran berapa waktu itu orang? wow, I can make like 50 to 100 billion. Wow. Tinggi banget. 50 sampai 200 juta per bulan. Gampang Usia itu. yang masih kepala 2. Gampang banget nyari segitu dulu. Oke. Aku juga nggak tahu bahwa itu duitnya banyak ya dulu ya. karena spend buying Iya, iya, rumah, iya. beli ini beli itu. Oke. Sampai akhirnya berpikir kuliah. Itu teman-teman kan pada properti itu dia Yes. bilang, ada yang aku lagi kuliah, aku mau kuliah dulu gitu. Kerja aja diurus sih. Iya. Akhirnya saya berpikir kayaknya sekolah lagi enak deh ya. Ngikutin jejak mereka akhirnya. Yes. Saya melihat mereka di Facebook, di sosial media. Mereka wisuda. Wah enak banget. Oke, saya mau kuliah. Yes. Aku mau upgrade knowledge saya gitu. Mhm. Akhirnya datang ke salah satu universitas sendiri, nggak pernah jalan bareng sama orang. Kasih jalannya sendiri cari informasi. Saya mau kuliah. Apa persyaratannya? Berapa bayarnya? Udah mau bayar. Kuliah lagi Kuliah ya lagi. akhirnya ya. Excited, saking excitednya.
Jangan nunggu kok lama banget sih kuliahnya. Kapan sih nih kuliah ya? Sampai akhirnya saya S1, properti udah mulai sinking. Yes. Ya hasil karya dari rumah yang saya sewakan Masih terus ada, masih ada. income, Iya, karena ya. kan masih klien-klien yang sewa, yang extend itu Iya. masih ada, masih bisa survive Yes. saat itu. Kuliah sambil kerja. Akhirnya saya udah nggak bikin rumah lagi, cukup sampai di situ. Kalau memang ada yang mau cari sewa, Monggo baru dicarikan. Nah, Ya. jadi saya nggak benar-benar Ini bisa dibilang kehidupan karir itu luar biasa. How about love life? How about love life gitu ya? Karena pebisnis atau orang yang sukses, rata-rata pengusaha yang saya ajak interview, kalau ini pengusaha wanita pertama yang saya interview yang kemarin-kemarin kebanyakan laki-laki, itu biasanya memang mengesampingkan kehidupan percintaan karena mereka pemikirannya hanya bisnis dan money gitu. Jangan dulu, nanti akan mengikuti. Love life pasti akan mengikuti di saat sukses. betul. Tapi aku nggak mikir ke situ saat Ya itu. kan, pada saat itu pasti tidak terpikir itu ya. Orang yang sukses biasanya memang kehidupan cintanya itu dibelakangkan. Nah, Last how about Mbak Dewi pada saat itu di mana bertemu dengan sampai First love? sekarang belum menemukan. So, Okay. and saya juga tidak mencari, fokus saja, fokus Okay. dengan kuliah saya saat itu. Juga tetap berkarir apa nih next step, loncatan kemana nih? Iya. Sampai saya berpikir untuk ngajar, ngajar bahasa Inggris di salah satu sekolah perhotelan dan kapal pesiar. Yes. Saya jadi dosen muda di sini. Jadi dosen muda. Walaupun belum S1 belum kelar ya. Tapi saya sebenarnya diikutin kompetisi kompetensi bahasa, jadi saya lulus di situ untuk bisa ngajar di situ. Bisa ngajar. Jadi, awalnya saya disuruh ngajar interpreter karena mungkin dilihat dari perjalanan saya itu kan lebih cocok ya ke bisnis. even though lulusan apa gitu, yang Yes. penting you have experience in life, Benar-benar. ya mungkin bisa menginspirasi anak-anak ini, anak-anak yang masih muda-muda ini gitu. Akhirnya saya datang ke situ, oke, saya mau coba, saya ngajar di situ, saya sharing, Everything ya. saya sharing semuanya. Ada anak-anak mahasiswa yang, Miss, ini loh Miss, saya nggak tahu start dari mana, kan biasa orang bisnis tuh Iya. mikirnya startnya nggak ada duit, Miss. Betul. Dulu juga saya startnya nggak ada duit tuh, but there was always a way, and there Iya. was always it's always chance di situ pasti ada. Nggak usah pakai, saya kasih tahu mereka, saya di properti nggak ada modal, zero modal. Saya hanya punya handphone Samsung saat itu, Samsung belum touchscreen itu Samsung. Saya dapatnya income dari situ. Betul. Kalau misalnya ada usaha, Exactly. ada keinginan ya semua jalannya akan semesta mengabulkan Iya. ya. As long as you know unstop, Yes, saya yes. orangnya unstoppable ya, nggak bisa Iya. bisa di stop ya. Saya punya teman deket nih, cewek yang dia tahu banget saya. Kalau dia nggak nemu jurang, dia tuh udah tahu jurang, masih juga dia nyemplung situ. Kalau nggak tahu sakit dia nggak berhenti. Iya. Betul. Sampai saat ini apa sebetulnya cita-cita Mbak Dewi yang belum kesampaian? Saat ini sudah bersama dengan Putri Tercinta, kepikiran ingin berdua terus atau gimana? I have a good life. Sekolah juga udah kelar, S2 Iya. sudah kelar. Untuk love life starting nih ya. Udah mikir udah umur, Iya. baru sadar. Ternyata selama ini terlalu sibuk ngejar karir. Betul. Sekarang baru sadar, mungkin sudah mulai berpikir, anak kan udah mulai gede kan. Betul. Iya. Dia nanya, Mam, karena Kapan anak kan married? dia Iya. nggak tanya merit sih Mam, karena dia karena teenagers, Yes. dia teenagers sekarang kan udah punya pacar. Kadang dia curhat, Mam udah punya pacar nih. Wah, anaknya udah punya pacar nih. Maminya Maminya kapan? Udah dulu aja. Udah duluan aja. So just make sure kalau kamu cari cowok, make sure that who treating you well. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya ceritakan juga pengalaman saya sama Putri untuk just be careful with them. benar. Pengalamannya. Iya. Sehingga saya bisa jadi role model buat dia. My mom's loh sekian tahun. Betul. She's really good. Oke. Apalagi nih yang ingin dicapai kalau sudah begini, maksudnya sudah ada putri cantik, bisnis di mana-mana, ya uang udah bukan soal yang dipikirin lagi lah ya. Terus ingin apa lagi di saat kondisi yang sekarang ini sudah dibilang sukses? Karena Semuanya, sekarang saya ingin jadi seorang pengacara.
Awalnya sih ingin jadi notaris. Nah itu dia, betul. Kan sambilan menjadi pengacara juga ya Pengacara, kan? akhirnya saya ngambil untuk decide to be a lawyer, jadi pengacara, tapi akhirnya saya keluarkan S2 dan baru graduate baru tahun ini. Oke, baik. Baru graduate tahun ini dan saya fokus memang untuk di pengacara Jadi sekarang. pengacara, oke. Dan saya sudah ngurusin perkara sendiri. beberapa perkara ya. Oh, udah. Pokoknya sekarang ini profesional advokat aja ya. Iya, udah. Biasa jalan sendiri dulu. Nanti kalau mentok-mentok baru nanya gitu. nggak mau nanya dulu. I don't know, this just mungkin saya berpikir diri saya mampu. Masih saya mampu, kecuali saya sudah stuck banget. Kebetulan saya punya mentor di di hukum ya. Tungkare, saya akhirnya finally menemukan mentor, at least saya bisa sharing, cari ilmu di situ, gitu loh. Nggak kayak dulu yang nggak tahu mau arahnya kemana. Tapi sekarang Tungkare sudah ada orang, karena penting ya kadang kita sharing ya. Definitely ya. Iya. Nggak hanya dalam karir, it's also for your daily life. Saya juga ada mentor untuk mensupport mental. Kadang saya telepon orangnya when I'm feeling down, karena kita perlu di recharge, sama kayak handphone. Yes, Sometimes when your battery drop down, so you need to charge yourself, right? Nah, itu healing ya. Iya, healing, itu healing self every day itu harus itu. Saya sampai sekarang masih using the law of attraction, percaya dengan alam semesta, selalu tunjukkan hal-hal yang menyenangkan, mudah dan menyenangkan. Sampai sekarang ya. Percaya dengan law of attraction. So when you believe in yourself and believe in the universe, everything's happen. Iya ya, everything's happen. Ya. Just tulis ask aja gitu ya. Iya, apa tulis. yang kita mau. Betul. Suka nulis? Kadang-kadang. Saya interview jadinya ya. Saya sering nulis. Jadi setiap hari rutinitas saya pagi-pagi saat saya bangun. Tulis apapun. Saya say thank you dulu. Grateful, meditasi itu pasti, udah pasti bangun pagi-pagi, dan habis saya meditasi saya nulis, bilang terima kasih dan menulis mimpi-mimpi saya apa ya. Dan itu memang salah satu rahasianya juga. Iya, itu salah satu rahasia. Salah satu rahasia dari Mbak Dewi untuk menulis mimpi setiap hari agar semesta mengabulkan. Nah, pesan terakhir nih untuk generasi milenial nih Mbak Dewi, yang memang pada saat itu juga Mbak Dewi memulainya di saat umur belasan sampai 20 sekian. Belum belasan kali ya, masih SD. Masih SD. Untuk yang serius itu di umur belasan itu. Iya, nah, pesan untuk generasi milenial agar tidak mudah menyerah untuk menjalani hidup, mau hutang miliaran pun bisa ada solusi. Betul, ya. Nih buat adik-adik ya, termasuk putri saya juga yang udah teenage ya. Tidak ada yang tidak mungkin dulu. Emang awalnya berat, awalnya pasti akan berat. Betul. Tapi selama you have faith dan percaya, punya mimpinya kuat banget, fokus dengan itu, pasti ada. Jangan menyerah di satu titik, masih ada titik-titik yang lain itu. Nah itu dia, titiknya banyak ya. Iya, nggak hanya satu titik. Saat kamu menemukan titik pertama itu adalah that's your new beginning. Itu new beginning titik itu. Bagaimana survive. Dan itu akan membentuk kita akhirnya menjadi seseorang. Yang bukan awalnya, ya tetap orang ya awalnya ya, cuma terbentuk karakternya dan menjadi apa nanti kita. Sekuat apa. Karena survival skill itu yang dibutuhkan. Betul ya, karena nanti bisnis yang akan kita hadapi di kemudian hari, di jadi kedua, tiga itu akan butuh itu tadi mental survive. Betul, itu. Iya, mental. Hanya itu aja. Kalau dalam meraih mimpi, punya faith ya, bisa. Itu aja. That's all. Wah, luar biasa obrolan kita pagi hari ini, sangat berfaedah ya, Sobat Montera ETV. Terima kasih banyak Mbak Dewi untuk waktunya, sangat menginspirasi sekali ya. Sukses, salam buat putri cantiknya. Terima kasih. Jangan lupa kalau ingin tahu sosok-sosok lainnya, kita masih bakalan ngobrol dengan sosok-sosok inspiratif lainnya di Lentera Inspirasi. Saya Elsya dan Mbak Dewi pamit undur diri. Terima kasih banyak.